Oke, baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel di Tarte Channel. Oke, sahabat Pioneers dimanapun Anda berada, kita akan kembali lagi membahas tentang Pi Network, yang dimana mungkin banyak yang belum KYC. Nah, di sini ada berita penting buat Anda. Nanti saya akan ulas videonya di belakang. Jangan di skip video ini supaya tidak gagal paham, guys ya. Dari berita Newsway dari negara terdekat Amerika Serikat, ya, di sini dikatakan 1 bulan yang lalu, ya, about a month ago, ya. Nah, di sini pengguna jaringan, pengguna jaringan Pi frustasi atas proses verifikasi KYC yang tertunda. Mungkin sebagian Anda, ya, bagi yang belum KYC pasti berita ini cocok buat Anda, gitu ya. Nanti saya akan jawab video ini, ya, nanti dengan ulasan yang sama tapi menjawab ulasan ini, teman-teman. Nah, pengalaman saya KYC itu kurang lebih 4 bulan yang lalu lah kalau nggak salah, ya. Jadi saya malam-malam jam 7 malam itu dapat undangan KYC, langsung saya KYC, guys. Jadi saya cerita dulu, guys, ya, pengalaman saya terkait dengan KYC. Awalnya dulu saya sama seperti Anda. Ini bagi yang belum dapat undangan KYC loh, ya. Jadi Anda perlu simak video ini, gitu ya, supaya Anda itu tidak frustasi. Seperti judul di video kali ini, ya. Nah, jadi pengalaman saya waktu itu kurang lebih 4 bulan yang lalu lah, lebih lah, ya, kalau nggak salah, ya, atau 2 bulan yang lalu lah, saya lupa. Pokoknya pengalaman saya waktu itu, saya tuh sebetulnya juga frustasi, guys, ya, karena saya menambang Pi itu setahun setelah Pi Network launching, artinya 3 tahun yang lalu saya bergabung, ya. Nah, artinya saya sudah lama kan gitu, dan di channel saya juga dari awal kan lebih dominan cenderung membahas Pi Network. Jadi di sini saya berbagi cerita buat Anda untuk pengalaman KYC, ya. Awalnya saya juga cocok dengan judul dari video ini, guys, ya, frustasi menunggu proses verifikasi KYC, gitu ya. Ini yang tertunda gitu. Kalau saya nggak tertunda, guys. Kalau saya waktu itu dapat undangan KYC 7 menit itu langsung selesai, guys, langsung di approve gitu. Nah, sampai saat ini saya jawab sekalian pertanyaan Anda yang kemarin, ya. Bang, apakah koin Anda koinmu sudah dimigrasi ke dompet wallet? Belum. Sampai sekarang, sampai detik ini belum, ya. Jadi itulah, teman-teman, dari mulai saya menunggu undangan KYC yang sangat lama, ya, sampai saya juga hampir frustasi. Kok saya sudah gabung 3 tahun yang lalu kok gak dapat undangan KYC? Ini gimana sih project ini, kan gitu. Sementara yang baru bergabung seminggu kok dapat undangan KYC, ini gimana? Kok rasa keadilan tuh kayaknya tuh nggak ada. Ah, ini project scam ini Pi Network. Ah, ini nggak beres lah ini. Nah, pokoknya pikiran negatif itu muncul saat itu. Nah, akhirnya tiba-tiba jam 7 malam saya dapat undangan KYC, dan saya juga nggak menyangka gitu kan, langsung ya udahlah, saking girangnya. Nah, anehnya, ya, kenapa di aplikasi yang lain ini yang namanya KYC ini udah wajar, ya, namanya aplikasi keuangan gitu kan butuh verifikasi KYC, ya. Itu hal yang lumrah. Tetapi di Pi Network ini sangat dinanti-nantikan, guys. Apa yang menjadi dasar untuk Anda tidak ragu dengan KYC, sementara itu data pribadi Anda berikan kepada sistem, ya, di jaringan Pi Network, ya. Tentu alasannya adalah satu, pasti Anda tahu potensi bahwa Pi Network ini nanti akan luar biasa harganya. Itu pasti yang menjadi landasannya, ya, saya yakin itu, ya. Kalau bukan itu, ya, silahkan komen aja di bawah apa pendapat Anda. Nah, pengalaman saya dapat undangan KYC jam 7 malam, langsung saya KYC itu 7 menit langsung di approve. Nah, kemudian sampai detik hari ini pun, walaupun saya sudah langsung di approve, diterima gitu, ya, dalam beberapa bulan terakhir ini saya juga belum dapat kiriman saldo di dompet wallet, guys, ya. Jadi saya jawab di video kali ini. Kemarin ada yang nanyakan, Bang, Anda sudah ditransfer saldonya di dompet wallet belum, ya? Jadi sabar aja. Nah, saat itulah saya frustasinya sedikit mereda karena sudah lega gitu, ya. 7 menit kok langsung di approve gitu. Jadi studi kasus dari KYC ini memang
menjadi PR penting bagi core team ya, terkait dengan sistem yang harus lebih dipikirkan. Nah, di sini memang diulas ya. Di sini diulas dari Newsway bahwa pengguna jaringan Pi itu frustasi atas proses verifikasi KYC yang tertunda ya. Kalau saya nggak tertunda 7 menit langsung di approve. Kalau ini tertunda, ini sangat melelahkan. Oke, di sini dikatakan jaringan Pi platform cryptocurrency terdesentralisasi telah menghadapi kritik dari para penggunanya atas proses verifikasi KYC yang tertunda. Oke. Nah, Pi Network telah mengundang para penggunanya yang disebut sebagai pioner untuk mengajukan persyaratan KYC mereka untuk bermigrasi ke mainnet dan menukar koin Pi. Namun, banyak perintis yang telah menyelesaikan persyaratan masih menunggu verifikasi, bahkan ada yang menunggu hampir 6 bulan. Ya Allah, ya. Sabar ya guys ya. Pioner telah mengungkapkan rasa frustasi mereka di platform media sosial, menyatakan bahwa mereka tidak dapat mengakses koin Pi mereka karena status KYC yang tertunda. Tanpa verifikasi KYC, pengguna tidak dapat bermigrasi ke mainnet dan menukar koin Pi mereka dengan mata uang kripto atau mata uang fiat lainnya. Ya. Nah, inilah di kripto ini yang proses KYC cuma di Pi Network guys ya. Ini uniknya di situ. Karena untuk biar terdeteksi bukan robot gitulah ya. Nah, situs web Pi Network menyatakan bahwa proses verifikasi KYC akan memakan waktu 24 sampai 48 jam, tetapi banyak perintis masih menunggu verifikasi berbulan-bulan. Waduh ya, setelah mengirimkan dokumen mereka. Beberapa pengguna juga melaporkan bahwa dokumen mereka ditolak tanpa penjelasan atau alasan apapun yang menyebabkan frustasi lebih lanjut ya. Kemudian sini dikatakan Pi Network telah mengakui keterlambatan ya dalam verifikasi KYC dan telah menyatakan bahwa mereka sedang bekerja untuk mengatasi masalah tersebut. Namun, perintis semakin tidak sabar dan mempertanyakan kredibilitas platform ya. Wah, ini platformnya nggak beres nih, seperti yang saya katakan tadi ya. Karena menunggu lama nggak di approve gitu ya, pasti frustasi, pertanyaan negatif selalu ada gitu ya. Tapi core team ini udah mengakui guys ya, mengakui bahwa adanya keterlambatan terkait dengan proses KYC ya. Nah, kemudian teman-teman, penundaan verifikasi KYC tidak hanya mempengaruhi pioner, tetapi juga menghambat pertumbuhan dan adopsi Pi Network. Iyalah ya, banyak pengguna yang awalnya tertarik dengan platform ini kini ragu untuk bergabung karena masalah yang dilaporkan terkait verifikasi KYC. Wow, jadi awalnya tuh gara-gara masalah KYC yang tertunda itu banyak yang uninstall aplikasinya cuma gara-gara KYC guys. Ini ya uniknya Pi Network ya. Tim Pi Network perlu mengatasi kekhawatiran pioner dan memberikan penjelasan yang jelas atas keterlambatan verifikasi KYC. Mereka juga harus bekerja untuk mempercepat proses verifikasi untuk memastikan bahwa pengguna dapat mengakses koin Pi mereka dan bermigrasi ke mainnet tanpa penundaan lebih lanjut. Jika tidak, jaringan Pi berisiko kehilangan kepercayaan dan dukungan dari basis penggunanya. Ini bagi yang tidak sabar. Kalau bagi yang sabar kayak saya ini udah sabarnya teruji karena sudah 3 tahun yang lalu bergabung. Jadi udah paham sistem yang begini-begini gitulah ya. Intinya sabar. Lagi pula kan toh kita gratis. Kalau berhasil ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah kita jadi ya kerja gitu kan ya, jangan meninggalkan kerjaan utama kita gitu ya. Jadi kayak pekerjaan digital masih banyak peluang-peluang yang memang menguntungkan bagi kita gitu kan. Nah, tim inti menanggapi keluhan perintis tentang verifikasi KYC. Jadi di sini langsung dari tim inti core team menanggapi terkait itu teman-teman ya. Nah, sehubungan dengan meningkatnya keluhan dari pengguna jaringan Pi, tim inti Pi telah menanggapi dengan pernyataan yang menangani proses verifikasi KYC yang tertunda. Nah, tim Pi Core mengakui pentingnya verifikasi KYC dan pembangunan utilitas dalam peluncuran mainnetnya. Jadi core team juga menanggapi, memang mengaku guys, bukannya mengelak ya. Core team udah tahu itu. Jaringan Pi telah meyakinkan pioner bahwa mereka sedang bekerja untuk mengatasi masalah ini secepat mungkin. Jadi core team di belakang layar kan kita nggak tahu ya, mereka ngapain. Mereka udah bekerja guys ya. Jadi jangan Anda itu cuma pengguna user gitu ya, cuma menyalahkan aja gitu kan. Nicholas Kokalis, salah satu pendiri jaringan Pi, juga menyarankan kemungkinan solusi untuk masalah verifikasi KYC. Ia mendorong para pioner yang telah lolos proses KYC untuk melamar menjadi validator di platform tersebut. Kalau Anda sudah lulus jadi
KYC, segera Anda mendaftar sebagai validator untuk membantu pionir yang lainnya ya. Kemudian tanggapan tim inti Pi telah ditanggapi dengan reaksi beragam dari pionir. Iya. Beberapa memuji tim atas transparansi dan upaya mereka untuk mengatasi masalah ini, sementara yang lain tetap skeptis ya dengan solusi yang diusulkan ya, yaitu opsional lah pilihan Anda ya. Namanya ada baik ada buruk, ada yang setuju ada tidak, itu hal yang wajar ya. Beberapa pengguna telah menyatakan keprihatinan bahwa mengandalkan validator untuk memverifikasi KYC dapat menyebabkan potensi resiko keamanan dan penipuan bagi yang tidak percaya ya. Terlepas dari kekhawatiran tersebut, tim Pi Core telah tetap berkomitmen untuk meluncurkan mainnet segera mungkin. Wow, peluncuran mainnet merupakan langkah penting dalam pengembangan jaringan Pi dan tim bekerja tanpa lelah untuk memastikan bahwa semua kendala teknis termasuk verifikasi KYC ditangani sebelum peluncuran ya. Jadi Anda tidak usah khawatir lah ya. Karena jaringan Pi semakin populer, penting bagi tim untuk memprioritaskan kebutuhan dan perhatian basis pengguna mereka. Proses verifikasi KYC yang tertunda telah menjadi masalah besar bagi perintis, dan tanggapan tim Pi Core adalah langkah ke arah yang benar untuk menyelesaikan masalah dan menjaga kepercayaan pengguna mereka. Jadi intinya dari video ini ya, memang core team sudah mengakui keluhan-keluhan yang terjadi ya terkait dengan tertundanya proses KYC yang belum dapat undangan KYC. Itu core team udah tahu guys ya. Jadi Anda itu nggak perlu banyak ngeluh ya, core team sudah bekerja keras di belakang layar. Jadi pastikan Anda seperti yang dikatakan dari Dr. Nicholas bahwa proyek ini akan nanti berhasil, dan yang menang nanti adalah orang yang di akhir ataupun yang bertahan sampai akhir guys ya. Jadi mungkin ini videonya dari core team sudah diketahui, keluhan-keluhan Anda juga sudah diketahui, karena memang core team sudah bekerja keras untuk hal terkait KYC guys ya. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.